warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu di antara kalian untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, tundukkan kepala, berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Hari ini adakah yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hari ini berangkat semua. Nah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bab 3 mata pelajaran manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan profil entrepreneur atau peluang usaha di jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya pada kalian, adakah orang tua kalian yang berprofesi sebagai wirausaha? Saya Bu, ibu saya usaha catering di rumah. Bagus sekali Mbak Lutfi. Nah anak-anak, ibunya Mbak Lutfi ini adalah contoh salah satu pelaku wirausaha di bidang kuliner. Nah sekarang apakah yang disebut dengan entrepreneur? Adakah dari kalian yang tahu apa itu entrepreneur? Saya Bu, entrepreneur itu pengusaha. Bagus sekali Mbak Yasmin. Ada yang lain? Saya Bu, entrepreneur itu orang yang berjualan. Bagus sekali anak-anak, jawabannya akan Ibu lengkapi jawaban dari kalian. Apa yang dimaksud dengan entrepreneur itu? Coba kita lihat entrepreneur itu pengertiannya seperti apa. Entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang mempunyai kepandaian ataupun berbakat di dalam menentukan produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Nah anak-anak, hari ini kita kedatangan guru tamu dari alumni program keahlian kita yang telah sukses berwirausaha di bidang digital printing. Hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita yang nantinya akan menceritakan kisah suksesnya di bisnis yang digelutinya. Silahkan Mbak Vivka untuk bisa masuk di kelas. Nah anak-anak, ini Mbak Vivka Hilda Giovanni namanya ya. Nanti silahkan kalian bisa bertanya panjang lebar terkait dengan bisnis yang dilakukan atau digeluti selama ini, biar nanti kalian bisa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Silahkan Mbak Vivka untuk bisa menyampaikan kisahnya, jalan yang dilalui dari awal sampai tahap sekarang ini. Silahkan Mbak Vivka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Vivka Hilda Amar Giovanni. Saya di sini diundang oleh Ibu Wati sebagai guru tamu. Saya adalah alumni dari jurusan OTKP atau yang saat ini bisa disebut dengan MPLB. Nah, saya merupakan alumni lulusan tahun 2018. Oke anak-anak, di sini apakah ada yang sudah memiliki usaha atau membangun sebuah usaha? Saya Bu, saya mulai mencoba usaha kecil-kecilan berjualan jilbab secara online. Bagus sekali, sudah mulai membangun sebuah usaha sejak kelas 10. Nah, bisa dicontoh ya teman-teman. Nah, saya di sini diminta Bu Wati untuk bercerita mengenai usaha yang sudah saya geluti selama kurang lebih 2 tahun. Usaha ini adalah digital printing. Digital printing ini saya buka di daerah Muntilan. Nah, ini merupakan salah satu kantor kami, yaitu kantor digital printing yang ada di daerah Muntilan. Nah, di sini kami akan menyediakan daily notebook, banner, pamflet, reply, dan lain-lain. Kalian bisa melihat contoh-contoh yang produk yang kami tawarkan. Di situ alhamdulillah kami dapat meraih omset sekitar 50 juta per bulannya. Izin bertanya Bu, dulu awal mula untuk mendapatkan ide untuk membuka usaha digital printing itu bagaimana? Oke, bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi ketika dulu saya bersekolah di sini, saya mengikuti kelas wirausahaan. Di situ saya diajarkan sama guru saya tentang
kiat-kiat berwirausaha, menumbuhkan jiwa wirausaha dan promosi usahanya seperti apa. Nah, lalu di sana saya juga diajarkan di teaching factory-nya SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Dari situ saya mendapatkan ide-ide untuk membuka sebuah peluang usaha, yaitu yang seperti yang sudah disebutkan tadi, digital printing. Berhubung rumah saya di daerah pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun swasta, di situ saya menjadi tergugah lagi untuk mengembangkan usaha digital printing tersebut. Izin bertanya Bu, tadi Ibu sempat menyinggung tentang peluang usaha. Boleh dijelaskan apa itu peluang usaha dan bagaimana cara melihat peluang usaha? Nah, bagus sekali ya Mbak Tanti untuk pertanyaannya. Jadi peluang usaha adalah kemampuan untuk mengembangkan diri untuk menciptakan inovasi atau jenis usaha baru yang tentunya memiliki resiko dan ketidakpastian. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk menciptakan peluang usaha itu dapat dianalisis dengan menggunakan suatu metode. Metodenya yaitu metode analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity, peluang, dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Jadi apabila analisis SWOT itu dikaitkan dengan usaha saya yaitu digital printing, yang pertama ada kekuatan. Dari kekuatan itu kita dapat melihat letak strategisnya digital printing itu berada di sekitar kantor pemerintahan. Jadi karena berada di daerah perkantoran, maka memunculkan sebuah peluang pesanan dari kantor-kantor tersebut. Nah, untuk kelemahannya, karena kami belum mempunyai alat yang cukup mumpuni, sehingga dari kelemahan itu kami terinspirasi untuk bekerja sama dengan teaching factory-nya di SMK kita ini. Itulah teman-teman sedikit cerita tentang saya dan usaha yang telah saya tekuni kurang lebih selama 2 tahun ini. Nah, teman-teman tetap semangat dalam membuka peluang, mencari peluang dan membuka peluang usaha, dan semoga kalian tetap sukses di jurusan MPLB ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivka terkait dengan kisah suksesnya di dalam berwirausaha di bidang digital printing. Bisa diberikan tepuk tangan untuk Mbak Vivka? Ya, terima kasih Mbak Vivka, bisa kembali ke ruangan, nanti saya menyusul ke sana. Ya, silahkan. Nah anak-anak, itu tadi adalah kisah sukses dari alumni kita yang ada di program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang berwirausaha di bidang digital printing. Nah sekarang untuk memperluas wawasan kalian, silahkan keluarkan ponsel kalian dan lakukan penelusuran digital untuk mencari peluang usaha yang berkaitan dengan program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, silahkan. Baik anak-anak, waktu penelusuran digital sudah selesai. Coba sekarang sebutkan peluang usaha apa saja yang berkaitan dengan program keahlian kita, yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya Bu, usaha bidang kearsipan, jadi kita bisa membuka jasa penataan arsip dan target pelanggannya adalah kantor-kantor. Bagus sekali Mbak Eli, ada yang lain mungkin? Saya Bu, jasa event organizer, jadi kita bisa menawarkan jasa pengelolaan kegiatan. Tepat sekali Mbak Askia. Nah anak-anak semua, itu tadi adalah contoh-contoh terkait dengan peluang usaha yang ada di bidang keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Baik anak-anak, untuk sekarang silahkan kalian kerja berkelompok. Dalam satu kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok beranggotakan 3 anak. Nanti kalian di dalam kelompok tersebut silahkan untuk berdiskusi. Tadi kalian sudah mendengarkan kisah sukses dari alumni yang ada di program keahlian kita yang sudah melakukan usaha di bidang digital printing, dan kalian juga sudah melakukan penggalian informasi terkait dengan peluang apa saja yang ada di
program keahlian kita. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk mencari peluang usaha yang cocok dengan daerah tempat tinggal kalian. Baik, silahkan kalian membentuk kelompok. Baiklah anak-anak, gimana sudah menemukan peluang usaha yang cocok untuk daerah kalian? Sudah. Bagus. Jadi sebelum kalian membuka bisnis atau usaha yang nanti akan kalian tekuni, kalian harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di bisnis kalian. Untuk mengetahui semua itu, kalian bisa menuangkannya di tabel analisis SWOT yang tadi sudah disampaikan oleh alumni kita Mbak Vivka. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, silakan sekarang kalian memulai untuk mengisi analisis SWOT-nya. Baiklah anak-anak, sudah selesai waktu diskusinya, silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing. Silahkan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Mbak Tanti yang mewakili kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini kami mengambil peluang usaha yaitu digital printing dalam jasa pembuatan daily planner notebook. Untuk itu kami memaparkan hasilnya dalam bentuk Word seperti ini. Analisis SWOT, digital printing jasa pembuatan daily planner notebook. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya ingin bertanya, kenapa kelompok Tanti memilih peluang usaha tersebut? Jadi ini berawal dari masalah pribadi saya yang kurang dalam memanage waktu antara belajar dan berorganisasi, sehingga saya berpikir bahwa saya itu membutuhkan sebuah buku yang menarik yang dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan harian saya. Ternyata masalah tersebut tidak hanya dialami oleh saya, tetapi juga teman-teman saya. Di sisi lain, harga daily planner notebook sangatlah mahal untuk taraf seorang pelajar. Karena di sekolah kita ada teaching factory, maka saya berinisiatif untuk bekerja sama dan membuat sebuah bisnis yaitu pembuatan daily planner book untuk siswa-siswa yang merasa membutuhkan. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilah tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan Mbak Tanti untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini terkait dengan elemen 3 yaitu profil entrepreneur dan peluang usaha. Banyak peluang usaha yang ada di program keahlian kita. Contohnya adalah peluang usaha di digital printing, penataan arsip, jasa event organizer, dan masih banyak lagi. Sebelum Ibu akhiri, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.